Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Heronima Devintarenda, NIM 19030042 dari Universitas Widya Husada Semarang, jurusan Fisioterapi kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi regio, kepala dan leher beserta kasus-kasus yang ada di kepala dan leher. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai osteum atau tulang yang ada di kepala yang terdiri dari os frontalis, os parietal, os occipital, os temporal, os nasalis, os zygomatic, os mentalis, os mandibular, os maxilla, dan os genum. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai osteum atau tulang yang ada di leher yang terdiri dari 1 vertebra cervicalis 1-7 dan ada sebagian tulang-tulang basis kranial, mandibula, dan os hyoideum, dan ada juga tulang rawan atau cartilago yang terdiri dari 5 bagian, yaitu cartilago cricoidea, cartilago thyroidea, cartilago arytenoidea, cartilago carniculata, dan cartilago uniform. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai artrologi regio kepala dan leher yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada atlanto-axial joint, yang kedua ada atlanto-occipital joint, yang ketiga ada cervical spine, dan yang keempat ada temporomandibular joint. Kemudian yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai miologi atau otot yang ada di kepala yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1 occipita frontalis, yang kedua temporalis, yang ketiga orbicularis oculi, yang keempat nasalis, yang kelima zygomatic mayor dan minor, yang keenam risorius, yang ketujuh buccinator, yang kedelapan procerus, yang kesembilan lerator labii superior, dan yang kesepuluh orbicularis oris. Kemudian yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai miologi atau otot yang ada di leher yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1 ada sternoeleodomastoideus, yang kedua ada platysma, yang ketiga ada sternohyoideus, yang keempat ada sternothyroideus, yang kelima ada omohyoideus, yang keenam ada scolenus anterior, yang ketujuh ada scolenus medius, dan yang kedelapan ada scolenus posterior. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kasus-kasus yang ada di kepala dan leher. Kasus yang pertama yaitu ada CRS atau cervical root syndrome yang disebabkan oleh iritasi atau penekanan pada syaraf yang keluar dari tulang belakang bagian leher. Nah, ciri-cirinya adalah nyeri bersifat radikal atau menjalar sesuai dermatumnya. Nah, macam-macam dermatum atau penjepitan pada cervical root syndrome terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. C4 menjalar sampai bahu atas, C5 menjalar sampai lengan atas bagian lateral, C6 menjalar sampai jempol dan ibu jari, C7 menjalar sampai jari tengah dan separuh jari manis, dan C8 menjalar sampai jari manis dan kelingking. Kemudian kasus yang kedua yaitu TOC atau Thoracic Outlet Syndrome yang disebabkan oleh penjepitan syaraf pada area clavikula dengan tulang costa. Nah, gejalanya adalah rasa nyeri di leher, bahu atas anterior, dan jari-jari. Nah, biasanya diakibatkan oleh trauma atau kecelakaan. Kemudian kasus yang ketiga yaitu torticollis yang disebabkan oleh salah satu sisi otot sternocleidomastoideus yang mengalami pemendekan atau kontraksi berlebihan, dan itu disebabkan oleh kelainan gen atau jaringan syaraf atau posisi bayi dalam kandungan.
Kemudian kasus yang keempat yaitu Bell's palsy yang memiliki kelemahan pada salah satu sisi otot wajah yang bersifat sementara karena penjepitan pada syaraf tujuh atau facialis dan virus herpes zoster. Kemudian kasus yang terakhir yaitu whiplash injury, yaitu cedera akibat hiperekstensi pada jaringan lunak dan leher. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi di video tersebut, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih.